Baiklah, sekarang saya akan menerangkan, menjelaskan sistem yang sama, yaitu untuk mengukur laju aliran air di chiller, ya, tapi dengan alat yang berbeda dan menggunakan sistem yang bukan surface thermometer, tapi direct insertion. Jadi termometernya dimasukin ke dalam air, pipa air, dan kontak langsung tanpa membuang air. Ya, itu yang paling penting ya, supaya operasi daripada teman-teman di dalam gedung yang sudah beroperasi tidak terganggu. Ya. Nah, ini adalah alat-alatnya, ya kan? Sebetulnya sama metodenya, yaitu ada 2 buah transducer, ya. Ini ada 2 buah transducer, ya, sama, ya kan? 2 buah transducer sama, ya kan? Ini metodenya sama, ya, dipasang dengan menghitung jarak, ya. Jaraknya diukur dengan pipa, ya kan, diameter pipa, tebalnya pipa, ya kan. Harus kita menentukan daerah bebas turbulensi, yaitu 15 diameter kali pipa, ya. Nah, ini juga sama metodenya, masuk ke dalam sistem ini. Ya. Nanti dia setting juga semuanya sehingga betul-betul bisa menghasilkan yang akurat. Ini sekarang saya on, tapi ini saya tidak connect, ya, karena waktu juga ya terbatas. Oke, ini sama, ya. Kemudian yang kedua adalah juga temperatur yang surface, ya. Jadi dia mempunyai 2 model. Ada yang surface sama dengan yang tadi, ya. Jadi ini ditempel di pipa, ya kan, dikasih gel, ya, agar lebih sempurna transfer daripada datanya, ya kan, ini sama, ya. Juga dipasang di supply dan return, ya. Dan ini tidak terbatas jaraknya, tapi yang penting di supply dan return, ya. Tapi beda dengan yang tadi transducer, ya, dia harus ada ketentuan jarak di mana transducer itu dipasang sehingga bisa mengenerate sinyal yang besar. Kalau sinyalnya kecil, nanti perhitungannya kurang akurat, ya. Nah, yang saya maksud yang beda itu adalah yang ini, ya, yang ini. Ya, ini adalah yang tipe insertion. Ya, jadi ini masuk ke dalam pipa air, ada metodologinya bagaimana cara masukin ke dalam pipa, sedangkan pipanya berada dalam kondisi operasi dan ada airnya. Jadi dan tidak mungkin airnya dibuang. Nah, itulah kita melakukan dengan sistemnya hot tapping. Jadi mengebor pipa tersebut dalam kondisi ada air. Ya, metodenya yang pertama adalah kita mempunyai sok. Ya, ini sok. Ya, ukuran mungkin 3/4 tergantung daripada besaran insertionnya. Kalau ini saya pakai yang 3/4, ya. Nah, kemudian sok tersebut, ya kan, ini dilas di atas pipa yang akan kita lubangi, ya. Jadi, ini yang penting jurnalasnya harus certified, ya. Yang ngelas ini di pinggir ini, ya, betul-betul harus certified, ya, agar lasannya kuat, gitu. Jangan sampai nanti waktu di bor itu tiba-tiba lasannya jebol sehingga menimbulkan kebocoran. Dan ini harus dites, ya. Setelah dilas nanti kita tes pressure, ya. 3 kali tekanan kerja bocor apa enggak, ya. Kemudian setelah ini dilas, ya, tentunya belum dibor, ya, jadi air nggak keluar, dilas, ya kan. Kemudian mau dites dulu atau enggak apa-apa. Tapi kalau sementara biasa kita pasang dulu krannya, ya. Jadi ini setelah dipasang di pipa, ya, kita masukkan nih keran 3/4, ya, dengan kondisi keran tertutup, ya, keran tertutup, ya. Oke, keran tertutup. Nah, setelah kuat, ya, boleh kita tes sekarang. Ya, kita tes, ya, kemudian tes tekanan, ya kan, pasangin, tes tekanan, tekanannya turun nggak, ya, dengan 3 kali tekanan kerja, sehingga kita meyakinkan bahwa pipa yang dilas di sini itu betul-betul kuat, sehingga kalau dibor
tembus, ya kan, dia tidak keluar dari sini maupun keluar dari karena ditutup. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita akan masukkan bor, ya. Nah, ini bor memang khusus didesain untuk melubangi pipa yang memang dalam keadaan kursi berair. Oke. Jadi ini masukkan ya ke dalam ini. Ya, tentunya tadi keran ini masih ditutup. Sekarang kita harus buka kerannya sehingga dia bisa masuk ke bawah ya. Sehingga ini buat yang kenceng ya kan. Supaya dia tidak bocor ya kan. Nanti mau dites lagi bisa ya. Kalau kita pasang T lagi mau dites udah kenceng kan tadi kalau kita ini belum sambung ya, ini belum sambung kan kelihatan ini ada, kita lepas lagi aja supaya bisa lihat ya. Oke, kita buka lagi jadi satu persatu biar jelas ya gimana cara. Nah, ini jadi mata bornya kalau perlu kita masukkan dulu ya. Mata bornya itu 19 mili ya. Oke. Masuk yang kencang ya. Nah, kalau ini tadi sudah nempel di pipa dengan dites dan kuat ya. Kemudian ini sudah juga dipasang di sini ya, juga dites sehingga tidak ada yang bocor, ya kan? Dan ini semua pipa masih belum dibor ya, jadi ini bisa dibuka kerannya, boleh dibuka, ini kelihatan ya, dibuka, oke? Nah, setelah itu kita masukkan ya hot tapping ini, kita masukkan ke dalam ya, tembus. Oh, ini kayaknya mesti ball valve-nya masih terlalu pas. Oke, jadi kita masukin dari bagian bawah. Karena masalah karena kita ini belum di assembling ya, belum ditutup, kerannya belum oke. Karena itunya pas banget gitu ya, itunya bornya itu sangat tepat sehingga dia takutnya kalau dipasang di sana bisa dibor dari atas bisa merusak ball valve-nya. Nah, ini kita pasang di sini. Oke. Lihat ini pasang di sini. Oke. Pokoknya ikat yang udah kencang sekali ya. Kita harus kuat ya. Nah, ada itu baru ini dimasukkan ke dalam. Oke, tadi ini juga posisi dari sama ini masukinnya dari sini. Betulnya ini bisa masuk ya. Ini terlalu pas. Oke, saya akan cari yang lain ya, yang memang udah disediakan. Nah, oke. Saya pakai pipa yang udah disediakan. Ya, ini pipanya. Ini dari pabrik dari sana, dari ya kan, kurang pas kenapa? Nah, ini ya kan. Oh, ini kita bisa langsung aja pasang karena ini dah. Kalau kita coba ya, kan. Memang agak harus betul-betul sempurna ya. Nah, ini kita masukkan mata bornya. Oke, kemudian kita masukin soknya, ya, yang tadi ujungnya dilas ya. Oke, ujungnya dilas. Oke. Nah, ini pasangnya sebagai kunci ya. Kunci, nah, ini. Oke. Nah, ini kan begini Pak posisinya ya. Ini dilas, ya kan? Tembus, ya kan? Nah, walaupun tembus ini tidak akan bocor karena di sini ada seal, ya. Seal jadi tidak akan bocor. Nah, kita bukanya pelan-pelan. Nah, begitu kita buka pelan-pelan, bornya, ya kan? Begitu diangkat langsung pipanya ditutup, kerannya ditutup. Nah,
jadi kita buka, ya muncul tutupnya sedikit ya ke atas, ya kan, tutup, baru kerannya kita tutup, ya, sehingga airnya nggak keluar. Pada posisinya begini. Nah setelah itu selesai, baru kita masukin lagi insertion, ya. Nah ini kita masukin, ya kan. Nah, ini masuk, nah, kita buka lagi kerannya, ini masuk ke dalam, ya. Oke, lihat. Ini sudah masuk ke dalam. Nah, ini pipa udah ada di dalam air. Ya, sebagian ini sudah ada di dalam air. Nah, kemudian baru alat ini kita masukin. Ya, kita masukin ke dalam. Ya, alat ini kita masukin. Emang agak keras karena dia emang di-sealed ya. Jadi ini saya kendorin dulu. Ada penguatnya. Saya kendorin. Nah, ini, baru ini kita masukkan. Nah, ini betul-betul dia direct contact, ya, langsung kena air. Jadi betul-betul sempurna dan tidak bocor. Ya, ini sistemnya. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau melakukan yang lebih sempurna, membaca suhunya lebih tepat, ya, karena yang diperlukan, tapi yang diperlukan itu hanyalah delta T sebetulnya. Tapi tentunya kita pengen tahu berapa sih suhu yang sebenarnya dari chill water kita yang in atau out. Ya. Ini metodenya ya, jadi ya, masukin, ya kan? Jadi itu namanya tadi hot tapping. Ternyata kita nanti harus menggunakan bor ya. Jadi kita harus, ya, saya copot lagi, ya kan? Nah ini masuk, ya kan? Ya, jadi kita ulangi. Ya. Oke, memang karena ini. Jadi memang agak karena pas banget ya, jadi emang harus pakai kunci. Oke, nah ini emang pakai bor, ya, bor. Nah ini masuk, ini nanti keluar di sini, persis ya. Bornya udah diukur, persis ya. Jadi tembus dan bisa kita melaksanakan pengukuran ya, lebih tepat. Oke, jadi ini yang alatnya kita namakan hot tapping ya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin saya besarkan dulu supaya ini ya, jadi ini hot tapping ya. Jadi tadi mungkin kurang besar, saya ulangi lagi ya biar lebih sempurna ya. Oke, jadi saya ulangi. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengelas ini ya, mengelas pipa ini di pipa yang akan kita bolongin. Setelah dilas, pipa itu dilas, ya kan. Kemudian kita sambung dengan ball valve ya. Setelah kuat nanti kita tes tekanan, ya, 3 kali tekanan kerja daripada air tersebut. Ya, kalau sudah oke, ya kan, yakin dua-duanya di supply dan return, ya kan, baru kita masukkan yang namanya hot tapping. Ini bornya. Ini bor ini dilengkapi dengan seal ya di sininya ya. Ada seal di sini, sama seal di sini. Jadi di dalam ini dia tidak akan seperti gland packing lah ya. Jadi betul-betul tapi kuat sekali ya. Jadi dia air tidak akan keluar. Nah kemudian ini baru kita masukkan. Ya. Kita masukkan, sehingga dia, kalau kita lihat nanti di sini, ya, nah ini bornya itu ada di sini. Bornya ini ada di sini. Ya. Nah, bornya ada di sini. Oke, nah, kemudian ini tadi kita pasang ini kan. Oke, ini karena memang keras ya, pas banget. Tapi harus pakai kunci ya. Pakai kunci. Nah, oke. Setelah ini masuk semuanya, harus pakai kunci sehingga dia biar betul-betul pas banget soalnya. Oke. Nah sudah keras ya kan, baru kita bor ke bawah
persis ini jaraknya, ya kan? Tembus, udah selesai, baru kita cabut ya board tersebut, kita angkat pelan-pelan ya kan, sembari kita tutup valve-nya agar tidak airnya muncrat keluar. Jadi sementara ya kita bisa tutup pakai kain sehingga kan tutup ya. Kemudian setelah itu ya kan, setelah itu kita masukkan insertionnya ya, kerannya dibuka, ini masukin close, langsung tutup. Nah, tutup, sudah aman ya, berarti pipa chill water atau condenser water itu sudah aman untuk dimasukkan oleh insertion tube ini ya. Ini masuk, ini ada penahannya ya kan, kayak masuk sehingga betul-betul dia bisa membaca air langsung dari chill water tersebut ya, di sini. Oke, saya rasa cukup ya, mudah-mudahan dimengerti ya kan, dari alat-alat tadi ya kan, semuanya ini sama dengan yang tadi, cuman bedanya itu adalah kita menggunakan yang direct insertion ini ya. Jadi alatnya tadi ini ya kan, kemudian pipa hot tappingnya ya kan, hot tappingnya ini ya kan. Nah ini sangat berguna ya. Oke, mungkin itu saja yang bagian ketiga ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian keempat ya, yaitu mengenai bagaimana kita mengukur dayanya dari chiller tersebut ya, agar kita bisa mengetahui efisiensi daripada chiller tersebut dengan membagi kapasitas terhadap daya yang terpakai, sehingga kita peroleh kilowatt per tonnya berapa. Baik ya, nanti kita jumpa kembali ya.